Pernahkah Anda merenung bahwa kematian itu bukanlah akhir, tetapi justru malah dari segala-galanya? Bahwa mungkin saya katakan, mungkin setelah mati nanti, semua hal yang kita yakini selama ini ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Bukan karena Tuhan menipu, atau bukan karena kitab-kitab yang salah, tetapi karena selama hidup kita itu lebih sering berburuk sangka. Bahkan kepada Tuhan sendiri kita membangun bayangan yang salah tentang kematian. Bukan dari pemahaman, tetapi dari ketakutan. Saya tidak mengatakan ini untuk menghakimi. Saya tidak lebih suci, bukan. Tapi saya ingin mengajak kita berpikir dengan hati-hati, dengan kejujuran, dan dengan keberanian untuk melihat ke dalam lebih dalam lagi. Coba kita bayangkan seseorang yang seumur hidupnya takut mati, tetapi bukan karena ia ingin bertemu Tuhan, bukan karena ia ingin pulang. Ia hanya takut mati karena ia takut disiksa. Karena sejak kecil ia sudah dijejali bahwa Tuhan adalah hakim keras yang siap menghukum. Ia tumbuh dalam keyakinan bahwa Tuhan selalu marah dan dirinya selalu salah. Setiap malam dia menangis, bukan karena rindu kepadanya, tetapi karena cemas. Cemas kalau nanti masuk neraka. Cemas karena belum khatam sekian kali. Cemas karena amalnya mungkin tidak cukup. Tetapi pernahkah dia bertanya, apakah semua rasa cemas itu datang dari kesadaran atau hanya dari warisan ketakutan saja? Lalu bagaimana jika setelah mati nanti dia justru terjebak dalam ruang batin yang penuh kecemasan itu tadi? Dia tidak masuk neraka, tidak juga disambut surga. Dia hanya terombang-ambing di antara bayangan-bayangan sendiri. Dia tersesat dalam ruang yang dia bentuk sendiri. Karena selama hidup dia tak pernah mengenali siapa sebenarnya dirinya sendiri. Di dalam falsafah Jawa ada satu pepatah yang mungkin Anda pernah dengar. Urip iku mung mampir ngombe. Hidup ini itu hanya mampir untuk minum. Tapi coba kita renungkan, kalau cuma mampir, lalu kenapa kita terlalu serius membangun tembok perbedaan-perbedaan dalam umat kita? Terlalu keras menilai siapa masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Bukankah saat mampir itu seharusnya kita bersikap ringan, menyapa, menenangkan, damai, tentram, selalu memberi. Tetapi apa yang terjadi? Kita justru saling menyikut, saling mengadili, menjegal, bahkan berani menyebut orang lain sebagai penghuni neraka. Padahal dirinya sendiri belum tentu selamat. Terkadang saya berpikir jangan-jangan hidup ini seperti panggung wayang. Kita semua cuma pemeran, tetapi celakanya kita sibuk menyangka diri sebagai dalang. Kita kira kita ini sudah paling tahu jalan ceritanya. Kita merasa sudah paling yang paham isi skenario semesta kehidupan. Padahal kita sendiri tidak kenal siapa penulis naskahnya. Dan inilah yang saya maksud sebagai akar dari prasangka-prasangka. Kita hidup bukan dengan rasa, tapi dengan dugaan-dugaan. Bayangkan jika setelah mati nanti kita dihadapkan bukan pada meja pengadilan, tetapi pada cermin kesadaran. Maka semua getaran batin kita akan dipantulkan kembali. Kalau selama hidup kita banyak berprasangka, suka menghakimi, hidup dalam kebencian dan iri dengki hati, maka cermin itu akan menunjukkan rupa batin kita yang sebenarnya. Bukan cermin wajah, tetapi cermin jiwa. Nah, kita bisa jadi itulah yang disebut neraka saat kita melihat wajah sejati kita sendiri dan tidak kuat menanggunginya. Orang bijak Jawa dulu menyebutnya balik marang jati dirine dhewe, yang artinya adalah kembali ke jati diri kita sendiri.
Tetapi bagaimana mungkin kita bisa kembali ke asal kalau kita tidak pernah tahu dari mana kita datang? Kita hanya tahu nama, gelar, tahu agama, dan hanya jabatan, tetapi tidak tahu isi diri kita sendiri. Kita itu cuma sibuk melabeli tanpa pernah menyelami. Dan inilah tragedi besar manusia di zaman modern. Kita pandai meniru tapi miskin rasa. Kita penuh hafalan tapi kosong pemahaman. Di sini saya tidak menggurui, tidak sedang menyalahkan siapapun, tidak. Tetapi saya mengajak, terutama kepada diri saya pribadi, ayo kita merenung bahwa bisa jadi kematian itu bukan seperti yang kita kira-kira. Bahwa bisa jadi rasa takut yang selama ini kita pelihara justru itu adalah menjadi tembok yang menghalangi kita memahami hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Kita terlalu sibuk membayangkan siksaan hingga lupa bahwa Tuhan adalah sumber cinta. Kita terlalu sibuk mengukur amal orang lain hingga lupa menghisap batin diri sendiri. Coba kita renungkan. Apakah benar Tuhan hanya mencintai satu golongan? Apakah benar hanya mereka yang seragam dengan kita yang layak selamat? Apakah benar Tuhan menyuruh kita untuk membenci yang berbeda? Kalau Anda menjawab, ya, maka saya mohon berhentilah sejenak. Yuk kita tarik nafas, tanyakan pada hati kita, bukan pada guru kita, bukan pada ceramah, tetapi pada rasa yang sederhana dulu. Pada suara sunyi di dalam dada kita ini. Bukankah kita semua diciptakan dengan naluri dan nurani hati? Bukankah kita semua diberi raos? Kita diberi rasa, tapi kita abaikan. Kita lebih percaya pada dogma daripada serasa. Padahal dalam ajaran leluhur, rasa itulah adalah guru sejati. Rasa yang halus, rasa yang jernih, yang tidak menuntut, tidak menghakimi. Rasa yang bisa membedakan antara suara Tuhan dan mana yang bisikan egoisme dan idealisme kita sendiri. Tetapi sayangnya kita lebih suka keramaian. Kita itu lebih suka suara yang keras dari luar. Kita lebih suka ikut arus daripada diam dan mendengar bisikan batin sendiri saja. Karena mendengar batin sendiri itu butuh keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan di sanalah letak kuncinya. Kematian tidak akan menakutkan bagi orang yang hidupnya jujur pada dirinya sendiri. Tetapi kematian itu akan jadi menakutkan bagi mereka yang hidupnya penuh kepalsuan, yang hidupnya hanya sibuk menjaga citra, sibuk menyenangkan orang lain tetapi lupa menyenangkan jiwa sendiri. Setelah mati nanti semua topeng akan terlepas. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tidak ada kamera lagi, tidak ada like, tidak ada pujian. Yang ada hanya satu pertanyaan yang sunyi. Sudahkah engkau menjadi dirimu sendiri? Saya pernah bertemu dengan seseorang yang hidupnya sederhana sekali. Ia bukan orang alim. Dalam ukuran umum, ia tidak banyak bicara apapun bahkan tentang agama. Tapi setiap kata-katanya menyejukkan hati, bikin tentram, bikin rindu nyaman. Ia tidak pernah menghakimi siapapun. Dia tidak banyak berdebat, tetapi banyak merenung. Saat saya tanya kepada hidupnya tenang, ia hanya tersenyum dan menjawab, "Saya tidak tahu apa-apa. Tetapi saya percaya Gusti Allah itu sayang sama semua orang yang tidak sok tahu." Jawaban itu menghantam saya, menampar saya. Sebab selama ini saya terlalu sibuk merasa tahu segalanya. Saya sibuk menyusun argumen. Saya sibuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi saya lupa bahwa Tuhan bukan soal menang debat siapa yang menang. Tuhan adalah soal selamat dalam keheningan. Terkadang yang membuat kita sulit bahagia adalah karena kita terlalu banyak tahu, tetapi terlalu sedikit merasakan.
Di dalam pewayangan kita mengenal tokoh Semar. Tokoh itu bukan kesatria, bukan juga dewa, bukan pula rojo atau raja. Ia hanya punokawan. Tetapi ia adalah simbol kau sejati, pengetahuan batin. Semar tidak pernah marah, tidak pernah menonjolkan diri, tetapi selalu hadir saat kebenaran dibelokkan. Semar bukan tokoh sakti dalam arti bisa terbang atau menghilang, tapi ia sakti karena ia bening, hatinya hening, bening, jernih, pikirannya bening, tutur katanya bening, dan itu yang membuatnya dihormati bahkan oleh para dewa. Saya percaya kalau hidup kita ini ingin ringan menghadapi sebuah kematian, maka kita harus belajar seperti Semar. Tidak rakus, tidak sombong, tidak merasa paling tahu, tetapi selalu waspada, isi hati sendiri saja. Karena jangan-jangan yang menyiksa kita nanti bukan api neraka, tetapi nyala penyesalan karena hidup tidak sesuai dengan suara hati. Banyak orang bilang, saya ingin mati husnul khotimah. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah hidup dengan husnul khuluq? Apakah kita sudah memperlakukan orang lain dengan baik atau justru hidup dari menyalahkan, selalu menyalah-nyalahkan dan menjelekkan mereka? Kematian yang indah hanya bisa dicapai dengan hidup yang sadar. Dan kesadaran itu bukan cuma soal hafalan, tapi soal getaran, soal soal rasa batin yang mampu melihat dunia bukan dari sisi hitam putihnya, tetapi dari sisi hikmahnya. Setiap orang yang Anda temui, setiap kejadian yang kita alami, semua itu bukan kebetulan. Semua itu adalah guru. Bahkan rasa sakit pun itu guru. Bahkan kegagalan pun itu juga guru. Tetapi kalau kita menolak belajar dari semua itu, kita akan mati dalam ketidaktahuan, mati dalam tubuh, dan mati dalam batin. Mari kita ajak kita membayangkan sebuah hal yang mungkin belum pernah kita renungkan. Bagaimana kalau setelah mati kita tidak langsung diadili, tapi kita diberi kesempatan untuk menonton kembali seluruh hidup kita. Tapi bukan lewat mata dunia, melainkan lewat mata rasa. Kita melihat kembali bagaimana kita memperlakukan ibu kita, bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih lemah, bagaimana kita berprasangka terhadap orang yang berbeda. Dan saat itu kita tidak bisa membela diri karena semua rasa itu akan hadir kembali. Kita akan menangis bukan karena disiksa, tetapi karena menyesal. Kita akan menyesal sekali karena ternyata hidup telah kita sia-siakan hanya untuk membenci. Padahal dunia ini cuma tempat mampir, tempat singgah, bukan tempat untuk saling sikut dan merasa paling benar. Kita semua akan mati, itu pasti. Tapi bagaimana cara kita mati, itu tergantung bagaimana kita hidup. Kalau kita hidup dengan kebencian, maka mati pun akan terasa seperti masuk ke lorong yang gelap yang menyesakkan. Tapi kalau kita hidup dengan welas asih, maka mati hanyalah seperti tidur yang damai. Orang Jawa menyebut itu sare, bukan mati, tapi tidur. Karena memang hakikatnya mati itu bukan karena akhir, tetapi peralihan kesadaran dari dunia lahir ke dunia batin. Dan kalau batin kita selama ini gelap, maka dunia setelah mati pun akan terlihat gelap. Saya itu pernah mendengar wejangan tua dari seorang bini sepuh. Wong urip iku kudu iso nyawang, ora mung nyawang, kudu iso ngerteni, mangerteni, ora mau ngerti. Artinya manusia hidup itu harus bisa melihat dengan batin, bukan hanya dengan mata. Harus mampu memahami, bukan sekedar tahu. Sebab melihat dengan mata seringkali menipu, tetapi melihat dengan rasa, dengan kesadaran sejati itu tidak pernah meleset. Dan justru disitulah tragedi paling halus yang sering tidak kita sadari. Kita merasa sudah berbuat benar, tetapi kita merasa amal ibadah sudah banyak.
Tetapi ternyata semua dilakukan karena takut, karena pencitraan, bukan karena ketulusan, keikhlasan, bukan cinta, karena ingin selamat sendirian, bukan karena ingin membahagiakan semesta. Padahal Tuhan tidak butuh ibadah kita. Tuhan tidak lapar pujian kita. Yang Tuhan kehendaki mungkin hanya satu, yaitu adalah rasa sadar bahwa kita ini ciptaannya, dan semua ciptaannya layak kita perlakukan dengan welas asih. Lalu bagaimana mungkin kita merasa pantas masuk surga kalau selama hidup kita memperlakukan makhluk Tuhan lainnya dengan kebencian? Saya ingin menyampaikan satu simbol yang sangat dalam dari budaya Jawa. Gunung lan segara. Gunung melambangkan keteguhan jiwa, sedangkan laut melambangkan kelapangan rasa atau rasa. Dua unsur itu harus seimbang. Kalau kita teguh tapi tidak lapang, kita akan jadi keras kepala. Tetapi kalau kita lapang tanpa pendirian, kita mudah hanyut dalam ilusi. Dan kematian akan memisahkan dua hal itu. Yang tersisa hanya rasa. Apakah selama hidup kita seperti gunung yang kokoh dan menyuburkan, atau seperti karang keras yang melukai? Apakah kita seperti laut yang menerima semua sungai dengan tenang, atau seperti air kotoran yang selalu menolak kebeningan? Jadi, jangan-jangan setelah mati kita tidak ditanya apa keyakinan kita, tetapi ditanya apa isi hati kita, bagaimana isi hati kita. Banyak orang yang sibuk mengejar pahala, tetapi lupa bahwa pahalanya justru ada dalam tindakan sehari-hari. Saat kita menyapa dengan tulus, saat kita memaafkan, saat kita menahan diri untuk tidak mencela, itu semua bukan perkara besar, tetapi justru paling menentukan. Karena nanti setelah mati bukan jumlah ritual yang membuat batin ini menjadi ringan, tetapi jumlah welas asih yang kita pancarkan. Dan jangan lupa, bahkan dalam ajaran apapun yang menyelamatkan bukan hafalan, tetapi amal batin, amal yang tidak terlihat, yang hanya diketahui oleh Tuhan dan nurani kita sendiri. Saya teringat sebuah kisah dari orang tua di dusun saya. Ada seseorang pria yang tak pernah tampak ke tempat ibadah, tidak dikenal sebagai tokoh agama. Tetapi setiap malam diam-diam ia membawakan makanan ke tetangganya yang sebatang kara. Ia tidak pernah bicara soal akhirat, tetapi hatinya penuh akhirat. Ketika ia wafat, hujan turun deras. Banyak yang menangis. Tetapi yang paling menyentuh adalah kalimat dari seorang anak kecil. Pak itu enggak pernah marah meskipun sering diremehkan. Dan saya yakin orang-orang seperti inilah yang setelah mati tidak kebingungan. Karena mereka selama hidupnya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak merasa lebih, tidak merasa kurang. Hanya ingin memberi. Jadi pertanyaan yang paling jujur yang bisa kita ajukan kepada diri sendiri adalah, apakah saya ini sudah hidup sebagaimana saya ingin dikenang setelah mati? Kalau jawabnya belum, jangan tunggu nanti. Jangan ditunda lagi karena kita tidak tahu kapan kita hidup ini selesai. Dan jangan sampai ketika roh ini keluar dari raga yang tersisa hanya penyesalan. Bukan karena kita kurang sholat, tetapi karena kita kurang ngerti, kurang memahami esensi dari semua ibadah itu. Bukan karena kita tidak hafal dalil, tetapi karena kita tidak tahu, tidak hidup dengan dalil, cinta. Dan terakhir, jika Anda merasa memang benar-benar ini bisa menggugah rasa kesadaran kita, menggugah atau bahkan membuat dada Anda sedikit sesak, jangan langsung menolaknya. Biarkan rasa itu bekerja. Terimalah. Karena bisa jadi itulah pintu kesadaran yang selama ini tertutup rapat-rapat di pada diri kita. Mati bukanlah sesuatu yang patut ditakuti. Kalau kita hidup dengan jujur, mati hanyalah menakutkan bagi mereka yang masih hidup dalam kepalsuan, dalam kebencian, dalam prasangka, dalam amarah yang tidak pernah selesai. Maka mulai sekarang, mari
pelan-pelan kita benahi, bukan karena takut mati, tetapi karena ingin hidup seutuhnya. Hidup yang tidak hanya untuk menumpuk amal, tapi juga untuk menebar cahaya. Hidup yang tidak hanya untuk mengumpulkan pahala, tapi juga untuk mengurangi luka sesama. Hidup yang tidak hanya sekedar berjalan di atas bumi, tetapi juga menghadirkan langit di dalam hati. Dan seperti itulah saya membabarkan dalam video ini sambil ditemani secangkir kopi hitam. Pahitnya mengajarkan saya bahwa tidak semua yang pahit itu buruk. Terkadang justru dari rasa pahit itulah kesadaran lahir dan tumbuh. Kalau panjenengan semua, Anda semua merasa video ini seperti ini bermanfaat, silahkan klik super thank-nya, klik subscribe-nya, panjenengan klik share ke banyak-banyak teman, ke banyak-banyak anak cucu kita. Dukungan kecil Anda adalah cahaya besar bagi perjalanan channel ini. Mari kita terus berbagi, membuka hati, dan menyalakan rasa. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Salam rahayu, wilujeng bagas kuarasan kawilujengan. Saya doakan panjenengan sehat walafiat dan panjang umur, rezeki-rezekinya lancar, berkelimpahan kebaikan. Langgeng Gusti katresnan dateng panjenengan semua dan sekeluarga. Akhir wassalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa, langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, ojo nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya. Sing sapa telaten nonton channel Hendri Kim Yong bakal temoto uripe lancar, rezekine utange ndang lunas. Mula ayo delengono channel Hendri Kim Yong terus ben tentrem uripmu. Ngger kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa ning channel Hendri Kim Yong iki. Bener ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Kanggo penonton setia channel Hendri Kim Yong, I love you much. Sehat wilujeng waras panjang umur kanggo kowe kabeh. Amin.